Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4441. Aduh, hampir pada saat apa yang disebut obat mujarab masuk. Paman Ben gemetar, membuka matanya dengan panik, dan berjuang untuk memuntahkan cairan di mulutnya. Apa? Melihat pemandangan ini, semua pasien yang hadir menjerit dan mundur ke belakang. Semua orang tampak seperti mereka telah melihat hantu. Jelas, tidak ada yang mengira bahwa orang mati benar-benar dapat hidup kembali. Di sisi lain, Sean Gao dan yang lainnya semuanya tampak aneh. Oh, Pak Tua, ini adalah hal yang menyelamatkan jiwa. Jika kamu selesai meminumnya, kamu tidak akan jatuh ke dalam kejahatan lagi. Harvey York melangkah maju dan menginjak acu poin di tubuh Paman Ben. Dia tidak memiliki kekuatan untuk berjuang. Dia hanya bisa melihat keharuman yang mengalir ke mulutnya. Adegan ini membuatnya ingin muntah dan menangis. Tetapi wanita parubaya dan yang lainnya semua gemetar. Tidak dapat melangkah maju untuk menyelamatkan mereka. Segera, semangkuk swil dituangkan. Harvey York memindahkan kakinya dan berkata dengan ringan. Oke, Tian Zora. Cepat cuci. Itu menjijikkan. Biarkan juga Rosario Huertas menyeka lantai. Itu terlalu kotor. Juga, ingatlah untuk mengumpulkan uang. 100 yuan. Tian Zora mengangguk dan berkata ya. Dia sangat yakin dengan metode Harvey York. Bajingan. Paman Ben bangun pada saat ini. Ingin muntah tetapi tidak bisa. Menatap Harvey York dengan kertakan gigi saat ini. Wah, kamu pembunuh. Harvey York berkata dengan ringan. Bagaimana Anda bisa mengatakan pembunuhan? Begitu banyak mata telah melihatnya. Tuan, kamu sudah mati. Teknik kebangkitan saya menyelamatkan hidup Anda. Apakah kamu harus kembali dan membangun monumen abadi untukku? Semua orang di sekitar saling memandang. Dan mereka semua bereaksi setelah beberapa saat. Tuan York sangat luar biasa. Dia bahkan tahu cara menghidupkan kembali jiwa. Jenis obat mujarab macam apa ini? Telah ditentukan bahwa orang yang meninggal karena sesak nafas dapat diselamatkan. Aku sudah memutuskan. Di masa depan, jika ada sesuatu dalam keluarga, datanglah ke Jifutang. Orang tua itu tidak bisa melakukannya. Dia sendiri yang mati. Tuan York yang menyelamatkannya. Hanya saja dia tidak menghargainya. Dia juga mengatakan bahwa pembunuhnya adalah pembunuhan. Ini tidak masuk akal. Hei, zaman telah berubah. Dan orang-orang jahat semakin tua. Semua penonton di tempat kejadian melihat angin. Semua orang memuji kehebatan Harvey York. Dan omong-omong, memarahi Ben. Ben dan yang lainnya menggertakkan gigi mereka satu persatu. Tetapi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Mereka hanya menembak diri mereka sendiri di kaki. Kerugian ini sudah dimakan. Dan sulit untuk terus dipermalukan. Ayo pergi. Memikirkan hal ini. Wanita parubaya itu meraung dengan marah. Dan kemudian semua memerintahkan orang untuk pergi. Pergi. Harvey York berkata ringan. Menendang Paman Ben ke tanah. Siapa bilang kamu bisa pergi? Wanita parubaya itu sangat marah. Bajingan. Kamu benar-benar memukul seseorang retak. Harvey York menamparnya dengan backhand lain. Memukulnya secara langsung, terbang. Aku menabrak seseorang. Apa yang terjadi? Seorang ahli Feng Shui yang bermartabat akan menggunakan jimat kematian palsu untuk datang kepadaku lagi dan lagi untuk membuat masalah. Saya membuka pintu di sini untuk membuat masalah bagi Anda di masa depan. Jika kamu membuat masalah, jangan beri aku sedikit. Apakah kamu siap untuk pergi seperti ini setelah menjelaskan? Ada hal yang begitu baik di dunia.
Mendengar ini, ekspresi kelompok orang ini langsung berubah. Bab 4442. Dari kata-kata Harvey York, ekspresi kelompok Ben berubah total. Mereka semua menatap Harvey York dengan tidak percaya. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York bisa melihat sekilas bahwa Ben menggunakan jimat kematian palsu. Yang paling penting adalah bahwa semua yang Anda butuhkan untuk memecahkan mantra ini adalah hal-hal yang kotor. Dan membilas adalah hal terbaik untuk memecahkan mantra. Sean Gao dan yang lainnya juga melambaikan tangan dengan mencibir pada saat itu. Dan tiba-tiba puluhan pekerja konstruksi melarikan diri dengan tongkat. Mereka sedikit bersalah sekarang dan dikalahkan. Sekarang mereka berdiri di landasan moral yang tinggi. Mereka secara alami ingin melawan. Tetangga dan pelanggan juga mengerti. Ternyata orang-orang ini ada di sini untuk menghancurkan lapangan. Hanya saja fisiognomi Feng Shui tidak cukup. Tidak hanya mudah bagi Master York untuk melihat melalui teknik mereka, tetapi juga merugikan. Berpikir bahwa dia benar-benar ditipu oleh orang-orang yang tidak tahu malu ini. Para penonton yang hadir langsung dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Dan mereka semua bermain di bangku cadangan. Bajingan. Apakah Jifutang tempat di mana kamu bisa membuat masalah? Saya hampir membuat Lauzi takut mati barusan. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan, apakah Anda tetap pergi? Kami hampir salah paham tentang Tuan York. Kalian. Tidak ada yang bisa dimaafkan. Sekelompok penonton sangat marah ketika mereka berpikir bahwa mereka digunakan sebagai penembak. Dan bahwa mereka hampir kehilangan Harvey York. Seorang master dengan bayaran murah dan keterampilan nyata. Membunuh hari ini berarti memotong akar semua orang. Menjelaskan. Pada saat ini. Wanita parubaya itu berdiri dengan mencibir. Matanya penuh warna aneh. Harvey York. Siapa yang kamu sakiti? Tidakkah kamu tahu? Apakah kamu masih membutuhkanku untuk memberimu pelajaran? Tepuk. Harvey York terlalu malas untuk berbicara omong kosong. Dan menamparkan wanita parubaya itu dengan tamparan lagi. Ada apa? Apakah kamu berani sombong di depanku karena aku tidak berani membunuhmu? Kamu tidak memenuhi syarat. Setengah jam kemudian, Ben dan rombongannya dibawa pergi oleh kantor polisi. Bagaimana mereka harus dihukum? Harus dihukum. Namun, Harvey York tidak mengikuti mobil polisi. Tetapi menyipitkan mata ke arah mobil polisi itu pergi. Menunjukkan ekspresi berpikir. Tidak lama kemudian, Sean Gao menyelesaikan dan memberitahu Harvey York hasil penyelidikan. Tuan Muda York, lelaki tua itu memang bernama Ben. Tetapi yang lain bukan kerabatnya. Tetapi sekelompok ekstra. Orang-orang ini selalu bekerja sama satu sama lain untuk melakukan hal-hal rumit. Tapi apa? Harvey York melirik Sean Gao. Tidak lama setelah dia membawa pergi, Ben muntah di dalam mobil. Setelah dia muntah, dia tampak baru bangun dari mimpi besar. Dia tidak tahu apa yang telah dia lakukan. Ekspresinya kelihatannya tidak berpura-pura. Tuan Muda York, apakah Anda ingin pergi melihatnya? Harvey York mengerutkan kening. Dan setelah beberapa saat dia berkata dengan ringan, tidak, katakan saja apa yang dia keluarkan. Ada di dalamnya. Apakah ada sesuatu yang mirip dengan kertas kuning? Sean Gao tertegun sejenak. Lalu mengeluarkan ponselnya dan memanggil beberapa foto untuk dilihat. Lalu dia terkejut dan menyerahkan ponsel itu ke Harvey York. Ada gambar muntahan di telepon. Tapi memang ada kertas kuning di tempat yang tidak mencolok. Ini menarik. Harvey York melakukan. Orang lain mungkin tidak dapat melihatnya. Tetapi hanya dengan melihat kertas kuning ini, Harvey York pada dasarnya dapat yakin bahwa Paman Ben memang telah berwarna. Dia dimanipulasi oleh sihir, dan sebagian besar pihak lain tahu bahwa mereka tidak waspada terhadap Paman Ben. Jadi mereka keluar seperti ini. Bab 4443.
Pergi dan periksa. Sebelum datang kepada kami. Apakah Tuan Ben pernah ke paviliun Yin dan Yang? Jika demikian, temukan cara untuk melepaskannya. Harvey York memerintahkan. Segera. Ketika Harvey York selesai meminum cangkir teh ketiga, Sean Gao berlari kembali. Tuan York, Tuan Ben pergi ke paviliun Yin dan Yang dengan harga murah sebelum dia datang kepada kami. Setelah dia keluar, dia tampak seperti orang yang berbeda. Mereka semua dikirim oleh paviliun Yin Yang. Jadi masalah ini memiliki hubungan yang tak terhindarkan dengan paviliun Yin Yang. Setelah terakhir kali kami gagal dengan pria palsu, paviliun Yin Yang tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga kehilangan bisnisnya. Mengandalkan bisnis gratis sementara untuk mengirim telur untuk menarik pelanggan. Jadi, kali ini mereka melakukan hal seperti itu. Mereka berharap orang akan terbunuh, dan Jifutang akan ditutup secara langsung. Sayang sekali, Tuan Muda York. Anda lebih unggul dalam keterampilan Anda. Kali ini, paviliun Yin dan Yang harus pergi lagi. Tian Zora, yang sedang makan apel, mendesah dengan emosi, Tuan. Kita seharusnya tidak menghadapi paviliun Yin dan Yang terakhir kali. Mereka penyayang. Kami berbelas kasih. Dan paviliun Yin dan Yang masih berpikir bahwa kami mudah diganggu. Dan mereka berani mengambil 1 inci pun melawan kami. Harvey York berkata dengan ringan. Siapakah pemilik paviliun Yin dan Yang? Sean Gao buru-buru 9 hasil investigasi. Dia adalah pria dari seluruh penjuru dunia. Bernama Sambrako. Saya mendengar bahwa orang tua ini tidak hanya mahir di udara dan udara, tetapi juga memiliki keterampilan medis dan kungfu yang baik. Ini tidak terlalu mudah untuk dihadapi. Sambrako. Mendengar Harvey York tidak bisa menahan tawa mendengar nama itu. Tian Zora. Ayo pergi. Patriark akan membawamu ke paviliun. Harvey York tidak memiliki pikiran untuk berada dalam masalah dengan paviliun Yin dan Yang. Tetapi pihak lain benar-benar membaca mantra pada seorang lelaki tua yang lemah. Jadi dia ingin menyerang Jifutang, yang telah melampaui batas dasar fisikawan Feng Shui. Jadi Harvey York memutuskan untuk menghancurkan paviliun Yin Yang secara langsung. Belum lagi, pemilik ini sebenarnya adalah Sambrako. Hanya bisa dikatakan bahwa jalan musuh sempit. Mendengar bahwa Harvey York hendak melakukan tendangan paviliun, Tian Zora sangat bersemangat, lalu mulai mengemasi barang-barangnya. Dia memiliki segalanya seperti cinabar, kompas, dan kertas kuning, dan mengikuti di belakang Harvey York. Dan banyak tetangga dan pelanggan melihat bahwa ada banyak kegembiraan untuk ditonton. Dan saat ini mereka semua mengikuti kegembiraan. Hanya ada beberapa pelanggan di paviliun Yin Yang. Dan semua murid dan cucu Sambrako lesu. Ketika Harvey York dan rombongannya muncul, para pelanggan itu tertegun sesaat. Dan kemudian dengan patuh melangkah ke samping. Adegan ini membuat para murid dan cucu-cucu sangat marah. Salah satu pria parubaya bermantel berdiri. Menatap Harvey York dengan dingin dan berkata, "Siapa kamu? Beraninya kamu datang ke Museum Yin Yang kami untuk membuat masalah. Apakah ini tempat di mana kamu bisa menjadi pembohong? Seberapa keras latar belakangnya? Keluar dari sini." Seorang wanita pintar berpakaian bagus juga berdiri tegak saat ini. "Aku akan memberimu waktu sebentar untuk keluar dari sini. Jika waktunya habis dan kamu tidak keluar, aku akan membayarnya." "Oke. Jangan bicara omong kosong. Biarkan Sambrako keluar." Harvey York meletakkan tangannya di punggungnya dan tampak tenang. "Katakan padanya itu aku, Harvey York." Yang memukul wajahnya. Tian Zora di belakang berkata dengan penuh kemenangan, "Paviliun Yin dan Yang Anda telah berulang kali menargetkan aula Jifu kami. Kakek saya sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia datang dan menghancurkan papan nama Anda. Siapa yang berani berpendapat?
Bab 4444. Kakek menamparkan wajah. Hancurkan tandanya. Menendang paviliun. Pria parubaya itu menyipitkan mata ke Harvey York saat ini. Dan mencibir. Wah, kurasa rambutmu belum tumbuh. Beraninya kau menantang paviliun Yin dan yang kami. Siapa yang memberimu keberanian? Harvey York memandang pihak lain dari atas ke bawah. Memandang Yintang yang agak berkulit hitam, dan berkata dengan penuh minat, ini menarik. Bisnis apa yang kamu miliki? Kamu, perampok makam, benar-benar terlihat di sini. Pria parubaya itu mendengar kata-kata itu. Wajahnya berubah secara dramatis, dan kata-katanya tidak jelas. Apa? Perampok makam apa? Nak, aku memperingatkanmu. Jangan bicara omong kosong. Ludahkan darahmu. Kalau tidak, aku akan menuntutmu karena fitnah. Meskipun mulut pria itu keras, wajahnya sangat jelek saat ini. Dan jelas bahwa Harvey York telah menikamnya sampai kesakitan. Jika saya tidak salah, Anda seharusnya baru-baru ini menemukan kuburan pemilik tanah dengan cambuk menghadap Anda. Dan Anda ingin menggali ke dalamnya dan menghasilkan banyak uang. Akibatnya, ketika lorong makam dibuka, Yin Qi melonjak ke langit, dan itu membuatmu takut ke tanah. Maka keberuntunganmu sangat buruk akhir-akhir ini. Kamu telah menggambar banyak jimat untuk menyelesaikannya, tapi sayangnya itu tidak berguna. Apa kamu tahu kenapa? Karena kamu adalah Tuan Feng Shui. Kamu belajar merampok makam. Dan kamu bahkan tidak tahu dasar-dasar menyalakan lilin dan hantu meniup lampu. Tidak sulit untuk menyelesaikannya. Selama kamu berlutut dan memohon padaku, aku akan memberitahumu bagaimana menyelesaikannya. Kalau tidak, karena yintangmu sekarang terlihat hitam, kamu harus mengupas kulitmu jika tidak mati. Dan siapapun yang berjalan terlalu dekat dengan Anda akan mencemari nasib buruk Anda. Pria parubaya itu tertegun dan berkata, kamu. Penonton sekitarnya semua mundur dengan wow karena takut terkontaminasi nasib buruk. Harvey York berkata dengan ringan. Apa yang kamu? Aku. Milikku. Jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan melaporkannya langsung ke pejabat. Perampokan makam akan dipenjara setidaknya selama 3 tahun. Oh. Jika kamu menyerahkan diri, hukumannya bisa dikurangi. Lebih baik kamu memikirkannya. Mendengar kata-kata Harvey York, pria parubaya itu tampak ragu-ragu dan tidak tahu harus berbuat apa. Alarm. Pada saat ini, seorang pemuda tampan berdiri. Kamu baru saja melihat bahwa kakak laki-lakiku belum beristirahat dengan baik baru-baru ini. Jadi kamu mengancamnya dengan omong kosong. Dan kamu juga merusak reputasi paviliun Yin yang kami. Apakah kamu memiliki moralitas dan hati nurani dasar? Moralitas, hati nurani. Harvey York tersenyum ringan. Anda memiliki wajah untuk mengatakan bahwa saya tidak memiliki moral. Saya tidak memiliki hati nurani. Klien di depan Anda melihat hari yang baik bagi anak-anak mereka untuk menikah. Menurut Abad, hari ketiga Juli dan 16 Agustus tahun ini terlalu bagus untuk menjadi baik. Selamat siang. Semuanya akan baik-baik saja. Tapi bagaimana denganmu? Anda dengan sengaja menunjukkan kepada klien tanggal 14 Juli dan meminta klien untuk menyiapkan segala macam hal yang dapat dibuang untuk diselesaikan. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Bahkan hari-hari indah pernikahan telah menjadi sarana untuk menghasilkan uang bagimu. Apakah kamu malu? Wanita yang memegang selembar kertas merah di tangannya berkata dengan tidak percaya. Tuan Li, apa yang dikatakan orang ini benar? Wajah pemuda itu berubah secara dramatis pada saat ini. Dan dia berkata, dia berbicara omong kosong. Dia tidak mengerti dan pura-pura mengerti. Harvey York berkata ringan. Apakah Anda perlu berpura-pura memahami masalah sepele ini? Sejarah 100 tahun adalah sesuatu yang semua orang bisa mengerti.
Sambil berbicara, Harvey York maju selangkah, berjalan ke meja, dan membuka buku berusia seabad di atas meja dan meletakkannya di depan wanita parubaya itu. Wanita parubaya itu meliriknya, dan wajahnya tiba-tiba menjadi gelap. Pada tanggal 14 Juli anjing hitam itu debut. Semuanya tidak pantas. Bab 4445. Tanggal 16 Agustus pejabat surgawi memberkati Anda. Semuanya akan menguntungkan. Dan Anda akan menikah. Ini. Ekspresi wanita parubaya itu berubah. Dan akhirnya dia dengan cepat membuat beberapa panggilan telepon. Kemudian dia memandang Harvey York dengan kekaguman. Tuan York, Anda adalah fisikawan Feng Shui yang sebenarnya. Saya bertanya kepada beberapa master yang baik. Dan semua orang mengatakan bahwa tanggal 16 Agustus adalah hari yang baik. Jelas. Wanita parubaya ini sangat mementingkan tanggal pernikahan putranya. Jadi dia berencana untuk meminta beberapa tuan lagi. Hanya saja dia tidak mengharapkan tuan pertama untuk menunjukkan padanya hari seperti tanggal 14 Juli. Mendengar ini, semua penonton di sekitar sinis. Master Feng Shui Aulayin dan yang ini benar-benar pembohong. Tidakkah dia tahu bahwa melihat hari seperti itu, dia pasti akan ditanyai oleh orang-orang yang tahu apa yang harus dilakukan. Tuan York, terima kasih banyak. Saya tidak membawa banyak uang hari ini. Tetapi ini adalah hati saya. Wanita parubaya itu jelas kaya. Pada saat ini, dengan klik langsung, dia mengeluarkan 2 lusin uang kertas dari tas jinjingnya dan menyerahkannya ke Harvey York, lalu menendang pemuda itu ke tanah. Pemuda itu tidak memiliki keberanian untuk berdiri dan mengaum, tetapi ingin mencari tempat untuk masuk. Bajingan, kamu berani datang kepada kami untuk membuat masalah. Percaya atau tidak, aku akan melapor ke pejabat. Melihat pemandangan ini, terutama melihat 2 lusin uang kertas di tangan Harvey York, fotografer wanita yang berdandan indah itu tidak bisa menahan diri. Cepat dan pergi dari sini. Harvey York melemparkan uang kertas di tangannya ke Tianzora, dan kemudian melihat penata rias halus di depannya. Tersenyum dan berkata, "Kamu memiliki temperamen yang buruk. Saya melihat bahwa Anda memiliki tahi lalat merah di istana suami Anda, dan tahi lalat merah masih sedikit bersinar. Sepertinya Anda baru saja menjadi bunga persik setelah punya istri. Apakah kamu marah? Yang paling penting adalah dia juga memberi tahu istrinya bahwa kamu berinisiatif untuk merayunya, kan? Kamu datang untuk meminta penjelasan. Tidak hanya kamu dipukuli di wajah, tetapi juga dia ditinggalkan dengan kejam oleh pria yang dia cintai. Jadi kamu sangat marah sehingga kamu ingin memarahinya ketika kamu melihat seorang pria. Dalam hatimu, tidak ada yang baik untuk seorang pria. Jadi kamu bisa mendekati seorang pria. Ini akan sangat disayangkan, kan? Bagaimana Anda tahu?" Riasan halus wajah fotografer wanita berubah. Dia memang mengenal generasi kedua yang kaya sebelumnya. Tetapi entah kenapa menjadi seorang simpanan. Ketika saya pergi untuk meminta penjelasan, saya dipukuli oleh penjaga keamanan oleh nyonya rumah. Ini adalah rasa malunya. Jadi dia tidak mengatakannya sama sekali. Tetapi dia secara tak terduga diungkapkan oleh Harvey York. Namun, pada saat ini, fisikawan wanita itu tidak mau mengakui nasihat itu, tetapi memandang Harvey York dan mencibir. Di tahun ini, cinta itu gratis. Mengapa saya gagal jatuh cinta? Apakah ada masalah dengan istana suami istri? Apakah kamu akan melihat gambar? Kau yakin? Sesederhana gagal jatuh cinta. Harvey York tersenyum ringan. Pikirkan baik-baik. Sejak kecil, setiap kali kamu jatuh cinta, apakah orang yang kamu cintai? Bajingan, apakah kamu pernah bertemu cinta yang normal?
Dan yang paling penting adalah bahwa setiap kali Anda membenci seorang pria selama 3 bulan, Anda tidak bisa tidak jatuh cinta dengan pria kedua. Tetapi itu masih bunga persik yang busuk. Ini adalah masalah dengan tahi lalat merah di istana suami dan istrimu. Solusinya adalah menyalakannya. Jika tidak, kamu tidak akan pernah menemukan cinta sejati dalam hidupmu. Bab 4446. Mendengar kata-kata Harvey York, banyak penonton yang terus menganggukkan kepala. Tetapi mereka hanya bisa mengatakan bahwa Harvey York benar-benar memiliki keterampilan yang luar biasa. Dan melihat masalah terbesar fisikawan wanita ini secara sekilas. Dengan penglihatan Sambrako, mudah untuk melihat bahwa ada masalah dengan istana suami dan istri Anda. Harvey York melanjutkan, kau tahu kenapa dia tidak memberitahumu? Karena dia juga menunggumu untuk jatuh cinta padanya dan melakukan hubungan incest dengannya. Mendengar kata-kata Harvey York, terdengar gelak tawa di sekeliling. Kemungkinannya sangat besar. Lagi pula, semua tindakan Sambrako menunjukkan bahwa pikirannya tidak benar. Fisikawan wanita yang berdandan halus itu sedikit gemetar, seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Dan kemudian dia berkata dengan ragu-ragu, Tuan York, dapatkah Anda benar-benar menyelesaikan bunga persik busuk saya dengan mengklik tahi lalat ini? Bukan hanya itu yang bisa diselesaikan, tapi saat bertemu lagi adalah cinta sejati. Harvey York berkata ringan. Fisikawan wanita itu membungkuk kepada Harvey York dengan penuh rasa terima kasih. Lalu merobek mantelnya, melemparkannya ke tanah, dan melangkah pergi. Dia mendapat kehidupan baru. Adegan ini membuat para murid dan cucu dari Paviliun Yin dan yang semua saling memandang dengan cemas. Tampar di wajah. Terlalu memalukan. Harvey York tidak hanya meremehkan fakta bahwa para murid dan cucu dari Paviliun Yin yang dikalahkan. Tetapi yang lebih penting, dia juga membantu mereka memecahkan masalah mereka. Ini tidak lagi sesederhana menamparkan wajah, tapi langsung menginjak wajah Sambrako. Harvey York mengabaikan ekspresi aneh orang-orang ini, tetapi melangkah maju, menendang meja besar itu ke tanah dengan satu kaki, dan kemudian berkata dengan dingin, Sambrako, kamu telah menjadi kura-kura keriput begitu lama. Tidakkah kamu harus keluar hari ini? Aku akan bersenang-senang denganmu. Apakah kamu keluar atau aku keluar? Jalan ini terlalu kecil untuk menampung 2 restoran. Bajingan kecil. Beri kamu 2 atau 2 skala. Dan kamu akan menjadi apakah itu orangmu sendiri. Dengan nada sebesar itu, kamu tidak takut mencekik dirimu sendiri sampai mati. Pada saat ini, seringai datang dari aula belakang. Kemudian saya melihat seorang lelaki tua mengenakan jubah Tao dan tampak seperti peri. Dan pada saat ini, matanya merah dan dia keluar. Sebenarnya Sambrako yang membantu Siomarahit menemui dokter sebelumnya. Benar saja. Kamu adalah pembohong tua. Harvey York tersenyum ringan saat melihat Sambrako keluar. Saya pikir saya telah bertemu seseorang dengan nama dan nama keluarga yang sama. Tetapi saya tidak berharap Anda begitu berani untuk membuka toko di Jinling. Cifutan. Sepertinya kamu benar-benar tidak ingin dipusingkan. Atau hanya berlutut dan memohon padaku. Kalau tidak, saya akan menelepon Pahit. Saya berjanji Anda tidak bisa makan dan berjalan-jalan. Anda percaya padaku? Benarkah? Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi kata-katanya kejam. Jelas. Yang paling ditakuti Sambrako di Jinling adalah William Heath. Mendengar kata-kata Harvey York, kelopak mata Sambrako melonjak. Lalu dia berkata dengan dingin, Wah, jangan bilang tidak ada. Karena kamu berani datang ke gym. Mari kita coba hari ini untuk melihat siapa yang asli. Master Feng Shui, kamu menang. Aku akan memberikannya kepadamu dari Paviliun Yin dan Yang. Dan aku akan keluar dari Jinling.
Aku menang. Berikan aku Ji Futang. Dan lakukan sejauh yang kau berikan padaku. Berpikir bahwa karena Harvey York, dia kehilangan 1 miliar. Sam Brako tidak sabar untuk membunuh Harvey York. Jika bukan karena anak ini yang merusak perbuatan baiknya, dia sudah menjadi model yang baik di South Pacific Clubhouse, di mana dia perlu ditipu. Bab 4447. Mata Sam Brako merah. Dan dia sangat membencinya sehingga dia sepertinya ingin menggigit Harvey York sampai mati. Melihat Sam Brako di depannya, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi berkata dengan ringan, "Oke, jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu. Dan aku selalu menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Cara bertarung, katamu. Lupakan saja." Mendengar kata-kata Harvey York, semua penonton di sekitarnya mendidih. Pada hari kerja, metode fisikawan Feng Shui misterius, tersembunyi dan tidak terekspos. Lagi pula, hal semacam ini yang dianggap sebagai tiga agama di masa lalu bukanlah sesuatu yang bisa disentuh orang biasa. Mendengar kata-kata Harvey York, wajah Sam Brako dipenuhi dengan kegembiraan. Lagi pula, kata-kata Harvey York berarti dia menang dengan 3 poin. Pada saat ini, Sam Brako melirik Harvey York dengan penuh kemenangan, dan berkata, "Jika Anda ingin bertarung, Anda harus memperhatikan kata-kata yang cepat. Melihat Feng Shui, melihat wajah, mengusir roh jahat, memilih hari. Semua ini adalah dasar. Ini dasar. Dan tidak memiliki bunga hias. Dan tidak ada artinya sama sekali. Kita bandingkan. Itu seperti mantra. Ada 2 anjing serigala di halaman belakangku. Kami masing-masing memilih 1. Dan kemudian merapalkan mantra pada anjing yang lain. Siapa yang mendapatkannya lebih dulu? Siapapun yang membunuh anjing lawan akan menang. Apakah kamu berani?" Sam Brako menatap Harvey York dengan ekspresi menantang. Isyarat kemenangan. Dia percaya bahwa Harvey York memiliki tingkat kultivasi tertentu dalam fisiognomi Feng Shui. Tapi biasanya, ketika Anda berlatih fisiognomi Feng Shui, yang Anda pelajari adalah cara menyelamatkan orang. Sam Brako tidak percaya bahwa Harvey York tahu bagaimana menggunakan mantra untuk menyakiti orang di usia muda. Jimat berbahaya semacam ini eksklusif untuk penyihir seperti dia yang memiliki pikiran buruk. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Sam Brako, ekspresi Tianzora sedikit berubah pada saat ini. "Patriark, ini benar-benar mustahil. Ku dengar Sam Brako tidak pandai dalam hal lain. Tapi dia sangat kuat saat mengutuk orang. Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Kamu tidak bisa setuju." Mendengar ini, fisikawan muda itu segera. Dia mencibir, dengan ekspresi sarkastik di wajahnya. "Ada apa? Nama keluarganya adalah York. Kamu tidak hanya datang untuk menghancurkan papan nama Paviliun Yin yang kita. Apakah kamu akan menendang paviliun? Kenapa sekarang patriarku keluar dan kamu tidak? Beraninya kamu membandingkan. Kembalilah ke aula Jifumu dan menangislah dengan wanita di lenganmu. Malu. Sulit dipercaya bahwa kami memiliki pemborosan seperti Anda di industri Feng Shui." Pada saat ini, semua murid dan cucu Sam Brako tampaknya telah menemukan titik untuk melampiaskan emosi mereka. Dan mereka semua menunjuk hidung Harvey York dan mengutuk. Lagi pula, apa yang baru saja dilakukan Harvey York benar-benar memalukan. Mereka tidak sanggup kehilangan orang itu. Tianzora marah dan hendak memarahinya kembali. Tetapi Harvey York melambaikan tangannya dan menghentikannya. Lalu memandang Sam Brako dengan ringan dan berkata, "Oke, jika kamu lebih baik dariku, kamu akan membandingkannya denganmu. Itu hanya Tuhan, dengan kebajikan kehidupan yang baik. Bahkan jika itu adalah anjingmu, kamu tidak bisa menggunakannya untuk membunuhnya, kan? Saya adalah orang yang penuh kasih.
Dan saya tidak bisa membuat tangan yang begitu kejam. Jadi, saya sarankan yang lebih menarik. Mari kita bandingkan. Kami mengucapkan mantra satu sama lain secara terpisah. Siapapun yang bisa menyelesaikan mantranya sendiri, dialah pemenangnya. Jika keduanya bisa menyelesaikannya, lanjutkan, Sambrako. Apakah kamu berani bermain? Setelah mengatakan ini, Harvey York tersenyum sedikit. Sangat tenang. Apa? Bermain begitu besar. Kutukan langsung pada lawan. Bukankah cara bertarung ini terlalu sengit? Ya. Yang jahat akan membunuhmu. Semua penonton berteriak. Seperti ini gambarnya langka. Bab 4448. Hanya saja semua orang ingin membuka mata mereka. Jadi tidak ada yang menghentikan mereka saat ini. Tetapi mereka semua terbelalak dan menunggu untuk melihat. Tianzora sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Pada saat ini, dia tanpa sadar berkata, "Tuan Patriark." Harvey York meliriknya, menunjukkan bahwa dia merasa nyaman. Lalu memandang Sambrako dengan ringan dan berkata, "Apa? Tidak berani?" Bandingkan. Kelopak mata Sambrako melonjak. Meskipun dia cukup yakin dia bisa membunuh Harvey York, tetapi karena nyawanya akan berada di tangan Harvey York setiap saat, dia masih ragu-ragu. Jika kamu takut mati, kamu seharusnya mengatakannya lebih awal. Harvey York berkata ringan, "Aku bisa menambahkan syarat khusus untukmu. Selama kamu mengaku kalah, aku akan membantumu mengungkap kutukan itu. Adapun kutukan yang kau berikan padaku, aku tidak membutuhkanmu untuk mengungkapnya. Jika aku mati, itu akan menjadi kesialanku sendiri. Apakah kamu berani membandingkan?" Wajah Sambrako menjadi semakin jelek saat mendengar kata-kata Harvey York. Jika dia menolak, dia benar-benar tidak perlu berada di lingkaran Feng Shui Jinling. Memikirkan hal ini, Sambrako hanya bisa menggertakkan giginya dan menamparkan meja. "Oke, jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah. Hari ini saya akan menggambar jimat di depan semua orang. Saya ingin orang tahu bahwa saya Sambrako, penguasa Jinling nomor 1. Saya tidak hanya tak tertandingi dalam Feng Shui, tak tertandingi dalam pengobatan, tetapi juga tak tertandingi dalam seni bela diri." Setelah itu, Sambrako berhenti berbicara omong kosong. Pena. Dengan dingin berkata, "Saya memiliki semua bahan baku yang Anda butuhkan di sini. Jika Anda merasa tidak dapat memulai, saya dapat memberi Anda setengah jam untuk membiasakan diri dengan hal-hal yang saya miliki di sini." Harvey York berkata dengan ringan, "Tidak apa-apa. Kamu orang tua dulu. Aku akan kembali setelah kamu mengucapkan mantra padaku." "Oh, aku tidak tahu seberapa tinggi langit." Sambrako mendengus dingin, merasa bahwa Harvey York benar-benar arogan. "Tunggu saja aku." Begitu lelaki tua itu bergerak, kamu akan tahu jika ada. Segera. Kamu bahkan tidak akan tahu cara menulis kata-kata mati. Setelah berbicara, Sambrako mulai mengeluarkan semua jenis karakter aneh, hal. Apa ekor kalajengking, bulu ayam, zuret, dan hong. Cairan katak, darah anjing hitam, kuku keledai hitam, beras ketan, benang merah dan sebagainya. Hal-hal ini adalah semua hal yang diperlukan dalam fisiognomi Feng Shui pada hari kerja. Tetapi hal-hal yang dapat menyelamatkan orang seringkali dapat membunuh orang. Pada saat ini, Sambrako langsung mengeluarkan kertas kuning kuno, lalu mengambil sesuatu dan mencampurnya ke dalam cinabar. Dalam prosesnya, Sambrako juga membiarkan murid dan cucunya menghalangi pandangan Harvey York, sehingga Harvey York tidak bisa melihat apa yang dia gunakan. Setengah jam kemudian, Sambrako menggambar jimat yang padat. Kemudian dia mengeluarkan pedang kayu persik, mengarahkannya ke jimat, dan kemudian melemparkannya ke dalam mangkuk porselen. Dan kemudian seekor ayam hidup ditemukan.
dan setetes darah menetes ke dalamnya setelah disembelih di tempat. Saat darah ayam jantan menetes, udara hitam muncul di rune ini. Dan kemudian semua rune padat di atasnya menghilang, digantikan oleh kata mati. Pada saat ini, Sambrako mengeluarkan orang-orangan sawah, dan kemudian mengatakan sesuatu kepada Harvey York. Lalu dia langsung menamparkan jimat di dahi orang-orangan sawah itu. Dan kemudian paku besi berkarat langsung mengenainya. Setelah semua ini selesai, Sambrako memandang Harvey York dengan wajah bangga dan mencibir, "Wah, tunggu mati." Begitu mantraku keluar, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. Ada begitu banyak orang yang hadir, tapi semua orang bisa bersaksi. Kamu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku. Bab 4449. Dengan suara Sambrako yang jatuh, tiba-tiba ada embusan angin di seluruh aula, dan angin suram ada di mana-mana. Suhu di seluruh aula sepertinya turun lebih dari 10 derajat secara tiba-tiba. Banyak orang menggigil seketika, dan mata semua orang yang memandang Sambrako penuh ketakutan dan keterkejutan. Sambrako ini benar-benar luar biasa. Namun, Harvey York, yang berada di pusat Yin Feng saat ini, memegangi punggungnya dengan ekspresi acuh tak acuh. Saat dia mendekat, dia membuka mulutnya dengan penuh minat. Ini menarik. Taoisme asli negara Ha, teknik dan mantra Yin dan Yang negara pulau, dan sihir Nanyang. Hal-hal ini dapat diintegrasikan dengan sempurna olehmu. Hanya saja kamu terlalu kejam. Kamu tidak hanya menginginkan hidupku, tetapi kamu juga ingin membiarkan jiwaku pergi. Hanya jiwa surga yang tersisa untuk kamu perintahkan. Perlakukan aku seperti hantu kecil. Ah, semua orang yang hadir terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Harvey York. Meskipun setiap orang tidak memiliki kontak dengan hal-hal ini pada hari kerja, setiap orang telah menonton drama TV dari Hong Kong dan Taiwan, dan mereka semua menggambarkan hal-hal ini. Dan masing-masing hal ini sangat jahat. Semua ini Sambrako benar-benar digunakan pada seorang pemuda. Ini terlalu kejam. Bukan. Sambrako terlalu kejam. Bukan. Ini benar-benar akan membunuh orang. Tapi Master York juga sangat kuat. Kamu bisa melihat banyak hal hanya dengan melihatnya. Bukankah terlalu berlebihan untuk mengatakan bahwa Master York terlalu berlebihan? Sambrako benar-benar hebat. Sampai-sampai keluar untuk diculik. Ini harus menjadi taktik psikologis untuk menakut-nakuti Sambrako. Dan sekelompok murid dan cucu Sambrako bahkan mengejek ketenangan Harvey York. Semua orang merasa bahwa Harvey York pasti berpura-pura. Semuanya. Jangan dengarkan dia. Jika dia memberitahuku semua metode leluhurku, aku akan makan mie terbalik. Aku akan langsung ke jalan untuk belajar merangkak anjing. Sekelompok murid dan cucu berteriak keras. Tetapi kelopak mata Sambrako melonjak. Bagaimana mungkin? Bagaimana kamu melihatnya? Anda tahu. Kungfu Sambrako diajarkan kepadanya oleh orang misterius ketika dia berkeliling dunia lebih dari 10 tahun yang lalu. Kecuali dia ingin menyakiti orang, dia jarang menggunakannya. Karena sihir jahat semacam ini akan menghancurkan hidupnya. Namun teknik misterius seperti itu diungkapkan oleh Harvey York dalam satu kalimat. Ini merupakan pukulan besar bagi Sambrako. Ketika mereka mendengar kata-kata Sambrako, semua orang yang hadir tersentak, dan menatap Harvey York dengan kaget. Saya awalnya berpikir bahwa Harvey York hanya membicarakannya dengan santai. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa Harvey York benar-benar dapat mengatakannya dengan benar. Sekelompok murid dan cucu saling memandang dengan cemas. Tampaknya Harvey York akan memiliki sarana seperti itu di usia yang begitu muda. Seperti yang saya katakan, saya di sini untuk bermain di gym. Jika Anda tidak sekuat itu, bukankah saya di sini untuk mati?
Harvey York dengan santai menjawab sambil tersenyum. Bagaimana jika kamu bisa mengenali metodeku? Sam Braco juga menggertakkan giginya. Aku tidak percaya kamu bisa melihatnya. Dan kamu bisa memecahkannya. Jika kamu tidak bisa memecahkannya, kamu akan mati. Sam Braco menggigit ujung jarinya dengan keras. Dan setetes darah menetes ke orang-orangan sawah. Tertawa, asap hitam pada orang-orangan sawah itu lebih tebal. Dan yin di sekelilingnya tampaknya memiliki substansi. Dan asap itu merembes ke arah tempat Harvey York berada. Semua orang bisa melihat bahwa begitu dia dirasuki oleh Yin Qi, Harvey York akan mati. Bab 4450. Adegan ini membuat semua orang di sekitarnya merasa gugup. Dan semua orang merasa bahwa jika ini terus berlanjut, mereka akan benar-benar melihat Harvey York mati di tempat. Dan Sam Braco melihat Harvey York membawa tangannya dengan ringan dan mencibir pada saat ini, York, jangan cepat-cepat memecahkannya. Benar-benar menunggu sampai Yin Qi kerasukan. Bahkan aku tidak bisa menyelamatkanmu. Harvey York tersenyum ringan. Tetapi memandang Yin Qi di sekitarnya dengan penuh minat. Seolah-olah dia sedang menonton sesuatu yang menyenangkan. Kakek, cepatlah. Melihat sikap Harvey York, Tian Zora menjadi cemas. Benda ini terlihat sangat jahat pada pandangan pertama. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, akui saja kekalahan. Tidak tahu malu. Bagi Tian Zora, kalah bukanlah apa-apa. Dan tidak masalah jika dia kalah. Bahkan jika dia kalah dari Ji Futang. Tapi dia khawatir sesuatu terjadi pada Harvey York. Jika Harvey York meninggal di sini, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika dia kembali. Tuan York, cepatlah. Sekarang bukan waktunya untuk berpura-pura. Ya, selama kamu bisa memecahkan mantra ini, kamu akan menang. Berhenti berpura-pura. Sekelompok besar penonton setuju. Setelah melihat karakter Harvey York, dia sangat cemas saat ini. Dan mereka semua menyarankan Harvey York untuk segera mengambil tindakan untuk menyelesaikannya. Atau hanya mengakui kekalahan. Mereka tidak ingin melihat seorang jenius Feng Shui muda seperti Harvey York mati karena hal seperti ini. Fisikawan parubaya itu juga mencibir saat ini. Jangan membujukmu. York yang bermarga ini memang mampu. Tapi dia jauh lebih buruk dari leluhurku. Dia pasti berpikir bahwa dia akan kalah. Jadi pada saat ini saya menyerah begitu saja. Dan saya belum siap untuk mengambil tindakan. Mendengar kata-kata di sekitar, Sam Braco juga mencibir. Harvey York, apakah kamu masih belum mengambil tindakan? Jika Anda tidak mengambil tindakan, itu akan terlambat. Aku tidak akan bisa menyelamatkanmu bahkan jika kamu memohon belas kasihan. Jiwa terpesona. Tetapi 10.000 kali lebih buruk daripada kematian. Mengatakan ini, wajah Sam Braco penuh dengan senyum bangga. Aku sangat takut. Harvey York tersenyum. Tapi sebelum aku mati, aku harus menggunakan metodeku untuk menunjukkannya padamu. Kan? Tian Zora. Berikan aku kertas jimat dan cinabar. Tian Zora ragu-ragu. Tetapi dia menyerahkannya dengan cepat. Harvey York mengambil kuas dan mulai menggambar di depan Sam Braco. Melihat tindakan Harvey York, Sam Braco tertegun sejenak. Lalu mendengus dingin. Iblis kecil menggerakkan jimat gunung. Jimat tak berujung. Jimat nasib mutlak. Apakah hal-hal ini berguna bagi saya? Itu hanya lucu. Jika kamu menggambar benda ini, aku dapat dengan mudah melautkannya. Harvey York tidak menanggapi. Tetapi terus menambahkan beberapa pukulan dengan mata menyipit. Ketika pukulan terakhir jatuh, dia tersenyum pada Sam Braco dan berkata, kamu melakukannya dengan baik. Siapkan mental. Aku akan mulai. Ayo, mulai. Sam Braco berjalan ke Harvey York dengan tatapan jijik. Aku tidak akan menghindar.
Kamu siap menempelkan jimatmu yang rusak di dahiku. Aku takut padamu. Jadi aku akan memberimu nama keluargamu. Harvey York tersenyum dan memberi isyarat kepada Tianzora untuk mengambil orang-orangan sawah. Setelah melihat Tianzora beberapa kali, dia meletakkan mantra di dahi orang-orangan sawah itu. Melihat metode Harvey York, Sam Brako tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Jam berapa sekarang? Anda masih di sini untuk berbelas kasih dan berbelas kasih. Untuk berbelas kasih kepada musuh dalam. Metode pertempuran berarti kejam terhadap diri sendiri. Anda bahkan memiliki hal dasar ini. Tidakkah kamu mengerti? Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.